Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Bertemu lagi dengan saya Ain. Ya, hari ini kita akan membahas mengenai KUP atau Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Ya, jadi ini bagian pertama. Karena materinya cukup banyak, jadi saya bagi dalam 3 bagian. Oke, yang pertama agendanya adalah ada NPWP, SPP, dan pembukuan dan pencatatan. Dimulai dari NPWP terlebih dahulu. Jadi mulai dari definisi wajib pajak. Wajib pajak itu adalah orang pribadi atau badan, ya. Dia bisa termasuk pembayar, pemotong maupun pemungut, ya, yang punya hak dan kewajiban sesuai Undang-Undang Perpajakan. Nah, subjek pajak itu menurut Undang-Undang PPH pasal 2 ayat 1 itu ada 4, ya. Selain orang pribadi dan badan, juga ada warisan yang belum terbagi, menggantikan yang berhak, serta ada bentuk usaha tetap. Nah, untuk warisan yang belum terbagi menggantikan yang berhak ini, itu contohnya adalah ketika seseorang meninggal kemudian meninggalkan harta warisan, kemudian warisannya itu belum dibagi kepada ahli warisnya, maka warisan ini berdiri sendiri sebagai subjek pajak. Gitu. Jadi pengenaan pajaknya atas warisan tersebut dengan NPWP orang yang sudah meninggal tersebut tadi, tapi administrasinya dilakukan oleh ahli waris maupun kuasanya atau pemegang wasiatnya. Nah, ketika sudah dibagikan kepada ahli warisnya, maka subjek pajaknya berpindah ke ahli waris tersebut. Gitu. Kemudian kalau bentuk usaha tetap itu eh, suatu apa ya? Jadi ada bentuk fisiknya di Indonesia, bisa itu berupa gudang, kantor pemasaran, cabang, dan bentuk-bentuk lain, gitu ya, yang mendapatkan penghasilan di Indonesia. Gitu. Jadi bentuknya seperti cabang, gudang, kantor pemasaran, dan lain-lain. Tapi ini BUT tersebut tidak berdiri sendiri, tidak punya badan hukum sendiri, ya, karena kalau punya badan hukum sendiri itu nanti namanya bukan BUT, ya, tapi PMA, penanaman modal asing. Jadi perlakuannya seperti badan. Nah, untuk subjek pajak itu kita bagi ke dalam 2 kategori, yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak dikatakan dalam negeri kalau dia bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam waktu 1 tahun. Ya. Kemudian walaupun belum 183 hari, dia juga bisa dikategorikan sebagai SPDN kalau dia punya niat untuk tinggal di Indonesia gitu. Niatnya ini ditunjukkan dengan sesuatu hal yang konkret, ya, misalnya dia sudah beli rumah, kemudian sewa apartemen dan lain-lain gitu. Jadi walaupun belum 183 hari, tapi kalau sudah punya niat, nah maka dia dikategorikan sebagai SPDN. Kalau badan itu berarti dia didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, ya. Kemudian subjek pajak itu dikatakan luar negeri kalau dia kalau orang pribadi itu tidak bertempat tinggal di Indonesia atau bertempat tinggal di Indonesia kurang dari 183 hari dalam waktu 12 bulan. Tuh. Jadi itu kategorinya. Kemudian kalau badan ya dia tidak berdirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Nah, badan ini dia bisa menjalankan atau mendapat penghasilan melalui BUT, ya tadi seperti yang saya contohkan seperti cabang, kemudian kantor pemasaran, agen, dan seterusnya. Itu jadi membentuk BUT di Indonesia ataupun dengan tidak membentuk BUT di Indonesia. Gitu. Yang tidak membentuk BUT di Indonesia itu misalnya ekspatriat gitu ya, memberikan jasa di Indonesia, misalnya jasa hukum gitu. Jadi dia mendapatkan penghasilan dari Indonesia, dia dikategorikan sebagai SPLN. Selama dia bertempat tinggal kurang dari 183 hari, kemudian tidak ada niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Mengapa penting untuk memisahkan antara SPDN dan SPLN? Hal ini terkait dengan perlakuan pajaknya, ya, karena ada perbedaan perlakuan pajak untuk SPDN dan perlakuan pajak untuk SPLN. Nah, ini perbedaan perlakuan pajaknya. Untuk SPDN,
PPh-nya itu dikenakan untuk penghasilan yang dia terima dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Sedangkan untuk SPLN, Indonesia tentu hanya memajaki penghasilan yang berasal dari Indonesia, penghasilan yang dari negara asalnya yaitu urusan dari negara asalnya. Kemudian kalau SPDN itu dikenakan pajak atas penghasilan neto ya. Jadi kalau OP itu sudah dikurangi dengan misalnya kalau OP PPh 21 sudah dikurangi dengan biaya jabatan, sudah dikurangi dengan pengurang-pengurang, ya. Kemudian dia juga berhak atas PPKP. Tapi kalau PPLN tidak boleh dikurangi dengan pengurang-pengurang apapun, dasar pajaknya adalah penghasilan brutonya dan langsung dikalikan dengan tarifnya, tarif umumnya ya, sebesar 20%. Atau kalau ada P3B, perjanjian penghindaran pajak berganda, maka yang digunakan adalah tarif P3B. Ya. Kemudian BPDN itu wajib untuk melaporkan atau menyampaikan SPT, sedangkan PLN tidak wajib menyampaikan SPT. Nah, kemudian kembali lagi ya, siapa sih yang wajib untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk memperoleh NPWP atau nomor pokok wajib pajak, yaitu orang yang sudah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif ya. Jadi syarat objektifnya dia mendapatkan penghasilan dan syarat subjektifnya adalah dia termasuk subjek pajak. Jadi ya ada 4, ada orang pribadi, badan, BUT, dan warisan yang belum terbagi. Nah, ketika memenuhi kedua syarat ini, maka wajib mendaftarkan diri pada kantor DJP yang wilayah hasilnya meliputi tempat tinggal dan tempat kedudukannya atau tempat kedudukannya, gitu ya. Kemudian, selain mendaftarkan diri untuk menjadi wajib pajak, pengusaha ya yang usahanya itu kena PPN itu wajib mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP atau pengusaha kena pajak, gitu ya. Nah, ini jangka waktu terkait pendaftaran NPWP atau PKP. Kalau orang pribadi, maka NPWP itu 1 bulan setelah saat usaha, kemudian PKP-nya di akhir bulan berikutnya, ya maksimal. Kemudian kalau badan, NPWP itu maksimal di hari kerja berikutnya dan PKP di 3 hari berikutnya. Nah, NPWP itu apa sih? NPWP itu adalah nomor ya yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana administrasi ya untuk tanda pengenal diri dan identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Ya, jadi mulai dari lapor, bayar, semuanya kita pasti akan menggunakan NPWP. Nah, bagaimana dengan NPWP wanita kawin? Nah, untuk wanita kawin itu ada beberapa pilihan ya. Ketika dia sebelum menikah itu sudah punya NPWP, dia diberikan pilihan akan digabung dengan NPWP suaminya atau tidak. Kalau misalnya dia mau gabung, maka NPWP dia dihapus, kemudian dia akan bergabung dengan NPWP suaminya dan kewajiban perpajakannya akan mengikuti atau sekaligus ya dengan kewajiban perpajakan suaminya. Tapi ketika dia memilih untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sendiri, maka itu tidak masalah. Jadi masing-masing punya NPWP sendiri dan masing-masing punya kewajiban perpajakannya sendiri-sendiri. Kemudian yang kategori yang ketiga itu ketika memilih hidup terpisah dengan pemisahan harta. Jadi pisah harta ya. Jadi itu merupakan suatu perjanjian antara suami dan istri untuk melakukan pemisahan harta, perjanjian pemisahan harta. Jadi nanti NPWP-nya juga sendiri-sendiri, hartanya juga sendiri-sendiri. Ya, ini tergantung masing-masing dari pasangan ya memilih yang mana. Yang alternatif terakhir itu tadi yang pisah harta itu biasanya dilakukan oleh para pengusaha ya supaya ketika nanti terjadi pilot kemudian ada likuidasi, maka harta istrinya itu akan tetap aman karena tidak ikut disita gitu. Yang disita adalah harta dirinya sendiri karena hartanya sudah terpisah. Kemudian untuk anak yang belum dewasa, misalnya artis cilik ya, yang punya penghasilan, maka kewajiban perpajakannya ikut kewajiban perpajakan orang tuanya ya, ikut NPWP orang tuanya. Jadi tetap kena pajak walaupun dia belum dewasa, tetap kena pajak dan ikut NPWP orang tuanya. Kemudian untuk NPWP warisan yang belum terbagi itu masih pakai NPWP orang yang meninggal tadi ya. Tapi kan tidak mungkin menjalankan administrasinya sendiri. Nah, itu diwakilkan oleh ahli waris ataupun pelaksana wasiat atau pihak yang mengurus harta
peninggalan. Nah, ketika nanti sudah dibagi warisannya, maka akan berganti subjek pajaknya menjadi ahli waris itu, ya, orang pribadi. Kemudian NPWP dan PKP itu bisa diberikan secara jabatan oleh DJP. Jadi maksudnya jabatan itu apa? Maksudnya secara jabatan ya berarti diberikan secara official assessment oleh DJP. Jadi DJP menentukan NPWP dan PKP-nya. Nah, dimulai sejak orang pribadi atau badan itu sudah memenuhi syarat subjektif dan objektifnya, tapi maksimal 5 tahun. Jadi misalnya DJP melihat nih si A sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif dari 10 tahun yang lalu, harusnya dia sudah mendaftar NPWP dari 10 tahun yang lalu, tapi karena dibatasi oleh undang-undang, maka kewajiban perpajakannya muncul mulai dari 5 tahun yang lalu. Kemudian NPWP itu bisa dihapus untuk beberapa kriteria ini, misalnya dilakukan permohonan karena sudah tidak memenuhi syarat subjektif dan objektif, misalnya sudah tidak punya penghasilan ya. Kemudian misalnya badan itu dilikuidasi ya, itu kan juga bisa dihapus NPWP-nya. Kemudian menghentikan usahanya di Indonesia dan syarat-syarat lain menurut undang-undang. Kemudian keputusannya itu maksimal diberikan 6 bulan oleh DJP untuk WPOP dan 12 bulan untuk WP Badan. Selebihnya kalau tidak ada kabar maka dinyatakan diterima. Kemudian pencabutan pengukuhan PKP ya. PKP ini juga bisa dicabut. Kemudian memberikan DJP memberikan keputusannya juga dalam 6 bulan. Ya kalau 6 bulan nggak ada kabar maka kita bisa mengasumsikan diterima gitu karena sudah lewat batas waktunya. Kemudian, nah ini untuk pencabutan NPWP atau pengukuhan PKP melalui verifikasi, teman-teman bisa baca sendiri. Kemudian ini terkait SPT. Jadi SPT itu sarana untuk melaporkan pajak. Jadi kita lapor pakai SPT. Sekarang sudah online maka menggunakan e-SPT atau e-form ya atau e-filing. Nah, SPT itu digunakan untuk melaporkan baik perhitungan, pembayaran objek pajak atau bukan objek pajak, dan harta dan kewajiban. Jadi selain penghasilan, beban juga ada harta dan kewajiban. Nah, kewajiban mengisi SPT itu harus benar, lengkap, dan jelas. Kalau tidak benar, tidak lengkap, tidak jelas, maka dianggap tidak disampaikan. Ya, disampaikannya dalam huruf Latin, angka Arab, dan satuan mata uang rupiah. Nah, bisa juga dia menyampaikan dalam bahasa asing dan mata uang selain rupiah, tapi harus ada surat pemberitahuannya, ya, menggunakan bahasa Indonesia dan mata uang selain rupiah. Kemudian batas waktunya, kalau SPT masa itu maksimal 20 hari ya, sejak akhir masa pajak. Misalnya masa Januari berarti maksimal 20 Februari. Kalau ketemunya hari tanggal merah, maka di hari kerja berikutnya. Kalau SPT tahunan PPh WPOP maksimal 3 bulan setelah akhir tahun pajak yaitu 31 Maret, dan WP Badan tahunan maksimal akhir bulan keempat yaitu 30 April. Kalau misalnya lewat pasti akan ada sanksi administrasi yang berlaku. Kemudian surat teguran ya, kalau misalnya SPT ini tidak disampaikan atau melebihi jangka waktunya maka akan diterbitkan surat teguran ya kepada WP. Nah, kemudian ada istilah penelitian ya. Kalau istilah penelitian di DJP berarti dia melakukan atau menilai kelengkapan pengisian SPT dan lampirannya ya. Jadi bisa ada salah tulis atau enggak, kemudian ada salah hitung atau tidak, penelitian gitu ya. Jadi hanya bersumber dari SPT dilihat kebenaran penulisan dan perhitungannya. Berbeda dengan pemeriksaan yang kita bahas di bagian kedua, kalau pemeriksaan itu benar-benar memeriksa banyak dokumen milik WP ya, dokumen, data, dan seterusnya untuk melihat kepatuhan wajib pajak gitu.